Hadir tuh kebaikan menuju perubahan, Cilacap sejahtera yang adil dan merata. Cilacap memanggilmu untuk torehkan karyamu, dengan semangat kami mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sosial, kali ini Dinas Sosial ditemani oleh teman-teman dari Siaga Peduli. Yang kebetulan di hari ini tuh ada kegiatan belanja gratis lansia bahagia. Hari ini saya ditemani oleh Bu Arida, Kepala Dinas Sosial. Mbak siapa? Friska. Mbak Friska dari Siaga Peduli dan Mas Janu dari Siaga Peduli. Kali ini mungkin Sobat Sosial ada yang belum tahu tentang apa itu Siaga Peduli. Hari ini kita akan coba kupas deh apa itu Siaga Peduli dan bagaimana sih sepak terjangnya itu di Kabupaten Cilacap. Bahkan kayaknya sepak terjangnya nggak hanya lokal tapi bisa internasional. Kayaknya saya lihat beberapa kontennya memberikan bantuan nggak cuma hanya di Kabupaten Cilacap aja. Tapi sebelumnya kita salam gembus dulu ya Bu. Salam gembus, sehat, menyat, mangkat, sreng. Oke, terima kasih. Mungkin Ibu bisa mau menanyakan juga, Ibu juga jadi host ini hari ini. Ini co-host? Oh, co-host Bu. Iya. Bukan narasumber? Oh, ya sekaligus Bu. Sekaligus narasumber. Bincang-bincang aja lah ya ini ya. Hari ini kita bincang ringan aja. Mas Janu ya dan Mbak Friska. Ya, bincang ringan aja. Saya dulu deh yang mulai pertanyaan nih. Bisa ceritakan nggak sih tentang gambaran singkat itu tentang LKS Siaga Peduli? LKS itu Lembaga Kesejahteraan Sosial ya Kak? Ya, boleh dijelaskan siapa dulu yang mau menjelaskan? Saya. Ya, jadi Siaga Peduli itu adalah lembaga sosial kemanusiaan yang program-programnya itu dari kebencanaan, terus santunan lansia, duafa dan yatim piatu, terus kesehatan, pendidikan sampai ke dakwah. Jadi memang semua yang berhubungan dengan kemanusiaan ada di Siaga Peduli. Ya Allah, ini luar biasa nih. Jadi melakukan pekerjaan yang mulia tidak hanya tidak hanya dunia saja yang dapat Bu, akhirat itu juga dapat Bu ini Bu. Iya, betul. Lalu mungkin teman-teman ada yang belum tahu tuh untuk Siaga Peduli itu punya program apa aja sih Kak, kalau boleh tahu ini? Wah, banyak sekali, soalnya kan memang segala sesuatu yang berhubungan dengan kemanusiaan kami selalu hadir gitu. Jadi seperti program yang saat ini sedang dijalankan itu kita mengadakan program belanja gratis untuk 100 lansia. Jadi programnya lansia kami jemput dan mereka kita bawa ke swalayan, memilih belanjaan sendiri dan kami bayari. Itu tidak hanya untuk lansia, tapi untuk adik yatim piatu juga ada. Terus program kesehatan dari bantuan kesehatan sakit berat, program pendidikan beasiswa, terus kebencanaan skala lokal, nasional, bahkan internasional, bangun sumur bor, bangun masjid, pokoknya semua yang berhubungan dengan kemanusiaan, insya Allah Siaga Peduli hadir. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Kalau untuk belanja gratis 100 lansia ataupun kegiatan seperti ini itu memang secara berkala sering diadakan atau biasanya setiap kapan itu diadakan seperti ini? Kan memang setiap bulan kita ada untuk bantuan hidup lansia gitu. Jadi ada yang bantuannya berupa bantuan kesehatan, ada berupa bantuan tunai, bantuan sembako dan bantuan hidup lainnya. Dan event yang seperti ini itu ceritanya untuk momen saja nih. Jadi memang setiap bulan ada, tapi biasanya kami mengantar dari rumah ke rumah. Nah, yang ini ceritanya untuk kami mengumpulkan teman-teman dan juga penggerak-penggeraknya, terus tamu undangan supaya bisa silaturahmi dan juga bertemu para lansianya. Nih Kak, saya mau tanya nih Kak, misalnya nih sobat sosial ya yang ada di Kabupaten Cilacap atau di luar Kabupaten Cilacap barangkali ingin ikut turut serta nih. Aku juga ingin nih kasih donatur gitu deh atau ikut tergerak nih hatinya untuk bisa seperti Siaga Peduli. Pastinya memberi kesempatan ya untuk teman-teman sobat sosial ikut berpartisipasi gitu. Boleh banget. Berperan itu boleh dengan waktunya, boleh dengan idenya, boleh dengan tenaganya, boleh dengan hartanya. Wah, luar biasa Bu, tepuk tangan Bu. Nah, ini bisa menjadi motivasi ya Bu. Ibu ada tanggapan nggak Bu nih Bu terkait dengan Siaga Peduli Bu? Ya, Pak Mopik ya, terima kasih dari Siaga Peduli. Selama ini Siaga Peduli ini berperan banyak terhadap pemerintah.
Jadi ini salah satu LKS yang kami banggakan di Kabupaten Cilacap. Kita itu di Cilacap ada 32 LKS. Dan antara lain termasuk Siaga Peduli ini. Nah, Siaga Peduli ini yang memang kiprahnya itu sudah banyak sekali. Dan kami terus terang apresiasi sekali dengan Siaga Peduli bersama-sama pemerintah di dalam kebencanaan. Ini selalu ada di garda terdepan. Kita selalu bersama-sama ya dengan Siaga Peduli. Kemudian sekarang ini dengan lansia, dan harapannya ke depan kita bangun lagi kebersamaan kita. Ada beberapa tugas kemanusiaan, antara lain mungkin disabilitas, kemudian orang-orang yang terlantar, kemudian orang dalam gangguan jiwa dan lain sebagainya, yang tentunya membutuhkan uluran tangan dari Siaga Peduli. Sehingga kami mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi, semoga ke depan kerjasama ini akan terus berlanjut. Dan saya boleh tanya ya? Ya, Mas Jani boleh? Iya, ini Siaga Peduli begitu cepat geraknya. Kalau kami minta bantuan sangat cepat sekali loh. Ini banknya ada atau gimana ya? Pertanyaan yang bagus ini, Bu. Iya, gimana ini, Mbak? Mas. Jadi kalau saya pribadi, mungkin juga teman-teman pengurus dan semua relawan itu berkeyakinan bahwa setiap ada masalah, ada data yang masuk ke kita, itu insya Allah juga akan turunkan bantuan. Jadi niat kita itu sudah membantu dulu nih, niatnya pengen membantu, lalu kemudian Allah hadirkan. Tapi kalau kami berpikir bahwa nggak ada dana nih gitu misalnya, maka Allah juga nggak akan kasih dana. Jadi keyakinan kita yang masih sampai sekarang masih teguh bahwa ketika ada data masuk butuh bantuan, kita ikhtiarkan, lalu kita doakan. Ya itu yang terus kita lakukan. Jadi masalah dana lain, insya Allah akan turunkan. Banknya jadi yakin, banknya langsung Allah. Dengan pusat. Waduh, ini namanya pusat. Jalur pusat nih, Bu. Ya memang betul, Bu, karena kan kami tidak jadi tujuan kita masih harus selalu dijaga bahwa kita bukan mencari dana, tapi mencari penerima manfaat. Iya. Kalau kita mencari penerima manfaat, nanti Allah akan sediakan dananya. Fokus kita kepada Fokusnya dampak ya. Dampak manfaat yang bisa dirasakan itu fokus kita. Insya Allah juga dana akan ngikutin kok. Iya, betul. Kalau kami berkeyakinan gitu ya, alhamdulillah sampai sekarang kita bisa skalanya masih berjalan di internasional, bahkan di Maroko dan Libya juga kita bisa bantu mereka, meski mungkin informasinya sudah meredup ya, tapi insya Allah kami masih support masyarakat di dalam negeri. Insya Allah kita bantu, di luar negeri juga kita bantu juga. Ya. Gitu ya. Kalau di kantor biasanya begini, ada 100 adik juara, misalnya adik yatim piatu, kami menyebutnya adik juara, membutuhkan 100 juta itu. Kita berdoa bersama, ini ada 100 anak yatim piatu butuh 100 juta ya Allah, kalau kita dikasihnya 200 juta juga kita nggak nolak. Dan biasanya program itu selalu kelebihan dananya, karena kita dari awal sudah prinsipnya bukan kita cari dana, tapi kita cari manfaatnya. Luar biasa, ini prinsipnya luar biasa ya, Mama Pik ya. Masya Allah ya, Bu. Betul ini yang harus dicontoh LKS lainnya ini. Betul. Jadi LKS lainnya tuh perlu ya, Bu, mencontoh ya, Bu. Tidak hanya LKS, Bang Opik, masyarakat pun, para ahlinya, para pengusaha ya bisa mencontoh ini Siaga Peduli. Artinya lebih mengutamakan kepada asas manfaatnya dulu ya. Asas manfaatnya dulu. Itu relawannya ada berapa ya? Kan banyak sekali itu loh. Ya, Bu. Karena kan memang programnya kita memang fokus sekali di yang penting lansia, seperti program hari ini itu. Berarti lansia harus bahagia seperti judulnya. Jadi memang kami menyiapkan satu lansia itu satu relawan. Jadi supaya segala sesuatunya lansia dimudahkan. Kita jumlah keseluruhan relawan mungkin lebih dari 1.000 ya, Bu. Gitu. Apalagi kita cabangnya dari 19 kota. Jadi setiap kota cabangnya dari tidak ada ya? Terdata juga itu? Terdata. Memang semuanya terpusat dari sini. Seluruh program, himpunan pendanaan itu semuanya terpusat di Cilacap. Oh, kantor pusatnya Cilacap. Bang Opik jadi relawan bisa ini? Boleh, boleh ya. Semua orang berhak jadi relawan. Iya. Ini ada yang tanya nih kayaknya. Yang tanya pertanyaan ini sebenarnya. Apakah mereka itu yang menjadi relawan itu mendapatkan gaji atau honor, atau mereka secara sukarelawan memang ingin ikut gitu?
dengan Siaga Peduli untuk membantu masyarakat lewat tenaganya gitu. Kita pengen tahu nih Kak. Secara sukarelawan. Wah luar biasa ya Bu. Karena Secara sukarela. ikhtiar kita kan sebenarnya membantu masyarakat lain ya yang membutuhkan juga. Jadi ketika mereka tidak bisa memberikan materi, memberikan ide, maka tenaga yang mereka keluarkan. Jadi sedekah mereka sedekah tenaga. Sedekah tenaga ya. Waktu dan lain-lain. Tapi mungkin kan imbalannya nggak di dunia langsung Betul, nih. ya. Insya Allah nanti di akhiratnya ya, Ya. Bu. Iya. Itu yang biasanya kita hembuskan supaya mereka selalu semangat. Ya bisa nanti di Iya. surga, nanti di surga gitu. Amin. Ya. Karena memang Amin. harus seperti itu edukasi Iya, kepada betul. masyarakat bahwa di dunia ini nggak hanya untuk kehidupan dirinya saja, tapi saling tolong menolong. Salingnya itu yang kita kuatkan di dalam kerelawan. Habluminan Mas. Tapi saya yakin Bu, saya yakin bahwa mereka yang mengeluarkan tenaganya untuk hal kebaikan ini pasti Allah kasih lah ke kita itu penggantinya, walaupun mungkin kita terasa atau tidak terasa ya Mas. Ya. Pasti Allah kasih gitu. Kasih rezeki. Kasih rezeki gitu. Dari kesehatan. Dari Ya. segi kesehatan, kebahagiaan dan lain yang mungkin tidak dirasakan yang belum menjadi relawan itu. Oh, iya. Tambahannya kan banyak kalau tidak relawan. Artinya rezeki itu Rezeki, tidak ya. harus dalam bentuk materi ya, tapi dalam bentuk yang lainnya. Mereka kelihatannya bahagia-bahagia ya Bu. Iya, saya Harus bahagia. Harus bahagia ya Bu. Harus bahagia karena yang dibantu adalah orang yang susah. Iya. Jadi ini relawannya harus bahagia, Iya. harus sehat, harus semangat. Kita ini banyak terinspirasi nih dari teman-teman Siaga Peduli ya Bu. Oke. Terus apa ya nih? Oh ya. Oke, dalam 1 tahun terakhir atau 6 bulan terakhir ini kegiatannya apa saja sih Kak yang paling maksudnya udah berapa kegiatan yang dilakukan dalam 1 tahun atau 6 bulan terakhir? Terus ada nggak sih kegiatan yang paling berkesan gitu? Penerima manfaat kita di tahun kemarin itu 102.000 kalau saya tidak salah ingat gitu. Jadi 102.000 jiwa lebih untuk penerima manfaat di tahun 2022. Itu terdiri dari berbagai macam program. Gitu. Jadi kan memang biasanya tuh kami ada percontohan di Cilacap, kayak kan kami sebagai pusat seperti belanja lansia saat ini nanti akan diduplikasi oleh cabang-cabang kami. Jadi di sini juga hadir relawan-relawan cabang untuk melihat langsung prosesnya supaya nanti mereka menjalankannya sesuai dengan standar yang ada di pusat. Jadi program-programnya yang unggulan pasti sumur bor itu 1 bulan bisa 4 titik ya Pak. Minimal 4 titik sumur bor. Terus duafa itu pasti rutin setiap bulan, santunan sembako dan lain sebagainya, pendidikan juga, kesehatan. Terutama yang paling berkesan adalah kesehatan. Karena kami selalu mendapat update kondisi mereka gitu kan. Kalau mereka semakin sehat kami senang ya Bu. Gitu. Jadi banyak sekali pasien-pasien medis kami yang kami ikhtiarkan juga kesembuhannya. Jadi itu selain membantu kami juga punya harapan Bu supaya mereka bisa sembuh gitu. Jadi itu program yang paling berkesan untuk saya pribadi dan juga teman-teman adalah kami selain memberi bantuan kami juga punya harapan agar nanti beliau-beliau bisa sembuh dan sehat lagi. Dari semua program itu yang paling banyak program apa? Yang KPM-nya paling banyak, KPM-nya paling banyak. Itu duafa sumber air. Sumber air ya. Karena untuk masyarakat juga kita. Kan di titik fasilitas umum. Iya. Oh itu ya di Fasum ya. Untuk fasilitas umum. Jadi kebutuhan urgent saat ini air ya. Saat ini alhamdulillah belum ada kendala sampai saat ini. Sumur-sumur yang kita bangun, pipanisasi yang kita kerjakan masih mengalir. Nah itu artinya dampak manfaatnya kan sampai sekarang terasa. Apalagi di musim kemarau kan. Betul. Airnya terus mengalir. Pahalanya juga mengalir. Pahalanya terus mengalir. Masuk orang-orang yang menggerakkan juga. Iya, insya Allah ya. Berikan Jariah ya, Bu? kesehatan. Jariah. Itu mbak-mbaknya senang sekali itu ya tadi ya. Iya. Ya ada yang beli parfum sampai beli wangi-wangi katanya. Oh gitu. Itu idenya luar biasa, cemerlang loh ini. Biasanya kan orang membantu hanya diberikan paket-paket ya. Kali ini diberi kesempatan untuk mengekspresikan dirinya sendiri, belanja sesuai kebutuhan sendiri dari mbak-mbak itu luar biasa sekali itu. Bahkan tadi ada yang satu mbak itu dari mana ya? Kalau nggak salah Kuantum.
dia belum pernah ke swalayan. Jadi Rata-rata mumpung belum. dia ke swalayan, udah listnya udah banyak. Jadi banyak kebutuhan yang dia akan beli. Bahkan dia tambah sendiri itu nominal yang sudah kita tentukan. Mumpung ke sini soalnya. Jadi ini ada nominal yang sudah ditentukan ya? Iya. Iya. Oke Bu, ini kan apa namanya untuk pemerintah sendiri, apakah memang pemerintah itu nggak sanggup Bu menangani permasalahan sosial sehingga memang LKS itu dianggap perlu gitu Bu, turut serta itu dari elemen masyarakat seperti LKS Siaga Peduli untuk sinergitas dengan pemerintah itu. Iya, jadi begini, kalau permasalahan sosial, kemiskinan itu kan sangat kompleks, dilihat dari berbagai sudut pandang dan berbagai indikator. Jadi memang penanganannya itu nggak bisa sendiri pemerintah, tetap harus dibantu oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, lembaga masyarakat, para ahlinya, termasuk doa-doa para ulama dan orang-orang yang pintar, kemudian juga masyarakat secara luas yang memberikan kerelaan hatinya untuk bersama-sama tentunya mengetaskan program-program kemiskinan maupun permasalahan sosial. Jadi memang tidak mutlak itu harus oleh pemerintah. Jadi semuanya harus dilakukan secara bersama-sama. Oke gitu ya Bu, saya jadi kayak gimana Bu, saya itu gimana ya Bu, ini saya juga setelah di Dinsos ini Bu ya, kan saya juga dalam bekerja di pemerintah itu pasti ada pindah-pindahnya nih. Saya ngerasa di Dinsos ini saya lebih manfaat aja Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Barokallah ya. Iya barokallah Ibu, bersama Ibu Arida ini kita bersama-sama ya menyebarkan kebaikan ya Pak. Iya. Ibu, harapan Ibu gitu terhadap LKS Siaga Peduli dan elemen-elemen masyarakat lainnya Bu dalam penanganan PPKS Bu di Kabupaten Cilacap. Ibu mungkin ada harapan-harapan gitu kepada Siaga Peduli dan masyarakat terkait dengan penanganan kesejahteraan sosial. Nah, iya. Kalau ke Siaga Peduli ini kita selama ini sudah menjalin kerjasama, harapannya bisa terus berlanjut. Banyak tugas-tugas kesejahteraan sosial yang belum bisa tertangani oleh tangan-tangan kami dari pemerintah maupun dari dinas sosial, sehingga membutuhkan uluran tangan dari Siaga Peduli seperti untuk penanganan disabilitas tadi yang saya sampaikan, orang dalam gangguan jiwa, kemudian para lansia yang terlantar, orang-orang terlantar itu memang membutuhkan uluran tangan dari LKS termasuk dari Siaga Peduli. Dan kepada masyarakat yang juga belum tergabung ke dalam lembaga kesejahteraan sosial itu pun bisa berperan, walaupun mungkin hanya sedikit yang bisa diperankan, tetapi itu memberikan arti yang besar bagi kami pemerintah untuk bisa mengentaskan permasalahan-permasalahan sosial di Kabupaten Cilacap. Oke. Lantas untuk Siaga Peduli sendiri barangkali ada pesan untuk masyarakat Kabupaten Cilacap itu yang ingin ikut serta dalam membantu pemerintah atau membantu masyarakat dalam penanganan kesejahteraan sosial, mungkin ada yang disampaikan ke sobat sosial masyarakat? Untuk masyarakat Kabupaten Cilacap khususnya, kita harus memastikan di dalam setiap kebaikan itu ada peran kita, meskipun hanya peran yang kecil, tapi pastikan peran kita ada di dalamnya. Sebab di dalam setiap ujian, semisal ujian sesama, itu mereka diuji sabarnya dan kita diuji pedulinya. Kalau kita tidak turun peduli, berarti kita sudah gagal dalam melewati ujian tersebut. Luar biasa, tepuk tangan dong. Oke Ibu, ini sangat menginspirasi ya bincang santai kita hari ini Bu. Sepertinya ini bisa mengobati penasaran ya sobat sosial terkait dengan Siaga Peduli. Dan Ibu, ya, tadi Ibu menyiapkan nih kata-kata nih, kata-kata penutup nih, kata-kata hari ini tapi versi Ibu nih. Ibu, coba Bu, kata-kata hari ini Bu, sebelum menutup rangkaian kegiatan kita ini Bu. Dari quotes ini ya, kata-kata hari ini yang luar biasa ini. Kamu melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan. Janganlah bersedih, karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian penontonnya masih tertidur. Percayalah, kami hadir untuk membantu masyarakat Kabupaten Cilacap. Iya, luar biasa. Oke. Nah ini Ibu kok bisa jadi puitis ya Bu?
ini karena dekat dengan Siaga Peduli. Oh iya Bun. Yang kepeduliannya luar biasa ini. Sebetulnya cukup ya Ibu. Oke. Ya, terima kasih sekali untuk Siaga Peduli yang sudah menjadi tamu podcast kita. Jadi ke depan kita akan terus melakukan kegiatan program kita Gembus, yaitu gerakan belusukan sosial. Bagaimana kita bisa memastikan bantuan-bantuan atau kegiatan kita itu tepat sasaran sampai kepada penerimanya ya Bu. Barangkali nanti ke depan dengan adanya sinergitas ini kita nanti bisa ya Bu saling bersinergitas, saling terlibat dalam masalah penanganan kesejahteraan sosial Ibu. Kalau saya sih ada kata-katanya sih kita tidak mengharapkan seberapa banyak orang menonton podcast kita, tapi seberapa manfaat podcast kita bisa menginspirasi teman-teman sobat sosial, dan apabila teman-teman sobat sosial melihat podcast kita bisa menyebarkan ini, sehingga ini juga akan memberikan informasi kepada yang lain untuk lebih tahu tentang kita dan tentang Siaga Peduli. Oke, saya Taufik Al-Fatah, Bu Arida, Saya Zanum. ya sampai ketemu lagi di podcast Gembus berikutnya. Salam Gembus, sehat, menyat, mangkat, sreng.